itu masuk 17 Ramadan. 17 Agustus 1945 masuk 17 Ramadan. Sesudah sahur, dia teringat apa yang kurang itu untuk persiapan besok. Persiapan kemerdekaan ini. Kemerdekaan itu. Apa kira-kira? Teks udah saya didengar oleh dia. Teks proklamasi sudah. Waktu itu kalau tidak salah Pak Karno dalam keadaan sakit ya. Nggak enak badan, bukan sakit, nggak enak badan. Jadi apa yang kurang itu? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Why. warahmatullahi. Sahabat sekalian, ketemu lagi di acara Bengkulu Talk. Dan kali ini edisi spesial memperingati Hari Pahlawan 10 November. Dan alhamdulillah saya sudah berada di rumah Bang Dr. Andes Razia Nova Ghafur. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kediaman beliau. Hari ini spesial kita akan berbicara tentang sosok Agung Fatmawati. Beliau adalah seorang pahlawan nasional dari Bengkulu dan beliau adalah penjahit bendera pusaka merah putih yang dikibarkan pada tahun 1945. Nah, sangat tepat sekali kalau kemudian kita berbincang dengan Bang Razia Nova Ghafur yang merupakan keluarga dari Ibu Fatmawati. Langsung saja mungkin kita Bang, pertanyaan pertama saya adalah di keluarga ataupun di familinya Fatmawati ini seperti apa sebetulnya Bang hubungannya Bang? Saya hubungan dengan Ibu Fatmawati adalah tante saya. Tante ya? Tante. Jadi Bapak Fatmawati dengan nenek saya itu dua beradik kandung. Oh, dua beradik kandung ya? Ya, Bapak Asandin itu adalah di keluarga adalah nomor 2. Sedangkan nenek saya adalah nomor 4. Nah, jadi saudara kandung. Berarti abang itu adalah ponakannya ya? Ya, ponakannya saya Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati, ponakannya. Luar biasa. Jadi dekat sekali ya Bang ya? Iya. Baik. Ini kebanggaan sekali, kebanggaan Provinsi Bengkulu. Betul. Satu-satunya pahlawan nasional dari Provinsi Bengkulu. Betul. Yang kemudian berjasa bagi Republik ini. Ya. Nah, mungkin bisa Abang ceritakan, sebetulnya orang tua Fatmawati ini aslinya dari mana? Ibu dan Bapak? Ibu, Bapak. Nah, sebelum ini perlu juga kita selusuri ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan, kita selusuri. Bahwa berkat upaya dari Bapak Gubernur almarhum Pak Aziz Ahmad. Dia berkeinginan sudah lama dia berkeinginan untuk mempromosikan atau mengusulkan Provinsi Bengkulu ini punya pahlawan nasional. Oh itu ya. Iya, awalnya itu. Jadi Pak Aziz punya pemikiran pada saat itu. Pada saat itu ya. Iya, sudah kita melakukan reformasi ya. Reformasi. Dia berkeinginan bahwa Bengkulu harus ada pahlawan nasional. Pahlawan nasional ya. Nah, pahlawan nasional ini dipilihlah Ibu Fatmawati. Nah, ini sebenarnya saya dari keluarga sangat berterima kasih sekali dengan ide Pak Aziz. Pak Aziz Ahmad. Dan itu kalau nggak salah di tahun 2000 Bang. Iya. Tahun 2000 kan? Iya, menjelang ini reformasi. Menjelang reformasi. Iya, menjelang akhir jabatan Pak Aziz sendiri. Jadi keluarga sangat berterima kasih sekali dengan usulan dari Gubernur. Aziz Ahmad. Iya, yang sebenarnya kan itu harusnya sudah didahulukan dengan gubernur-gubernur yang sebelumnya. Yang seharusnya. Yang seharusnya, karena dari tahun 45 kan. Betul. Orang sudah tahu siapa Fatmawati sebenarnya dari Bengkulu, apa perannya kan sudah tahu. Tapi alhamdulillah di masa pemerintahan Pak Aziz Ahmad itu bisa terrealisasi. Ya, dan itu masyarakat sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali. Bukan hanya keluarga. Ya. Bahwa kebanggaan orang Bengkulu ada menjadi pahlawan nasional. Nah itu sebenarnya yang menjadi kebanggaan yang mungkin orang tidak tahu asal usulnya. Usulnya diangkatnya Fatmawati sebagai pahlawan nasional dari Provinsi Bengkulu. Terus ya saya akan menjawab pertanyaan ini. Bapaknya adalah kalau sebenarnya kami ini dari Bengkulu. Asal kami ini adalah dari Bunga Melur. Dari Bunga Melur? Iya, Bunga Melur. Itu nenek moyang kami. Bunga Melur itu daerah Kinal. Kinal Bang? Iya,
Kabupaten Kaur. Kalau sekarang Kabupaten Kaur. Iya. Di tembok kami, tembok keluarga, di atas itu ada namanya bunga melur, tulisan bunga melur. Baru ada poyang kami. Poyang kami nama Bilal Macam. Hanya turunannya sampailah ke poyang kami namanya Malim Putih. Salah satu cucung dari Bilal Macam. Dari Malim Putih itu maka beranaklah dua beranak, satu namanya Basarudin. Basarudin ini adalah bapaknya Hasanuddin. Bapaknya Hasanuddin. Ya. Bapaknya Hasanuddin. Basarudin ini adalah imam masjid di Simpang 5. Baitur Rahim. Oh, Baitur Rahim ya. Ya, itu yang didirikan adalah poyang kami. Jadi beliau adalah imam di sana. Imam di sana waktu itu. Nah, imam di sana. Itu bapaknya Hasanuddin. Bapaknya Hasanuddin, Basarudin. Jadi kami ini sebenarnya mau bilang dari Bengkulu ya, dari Bengkulu. Tapi asal muasalnya adalah dari Bunga Melur. Bunga Melur tadi, Kina. Nah, Kina. Masih dalam provinsi Bengkulu. Masih dalam provinsi Bengkulu. Terus ibunya, ibunya namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah. Siti Khadijah, kami manggil Nenek Ija, berasal dari Kroi. Dari Kroi. Dari Kroi. Keluarga di Kroi masih banyak di Kroi masih banyak yang sering berhubungan dengan kami, masih sering. Gitu. Jadi dari Kroi. Karena dulu Kroi masuk keresidenan Bengkulu, ya anggap kami orang Bengkulu semua. Dulu kan masuk keresidenan Bengkulu, Kroi itu. Kroi, Pagaralam itu masuk. Jadi kayak anggap ya orang Bengkulu pada saat itu. Sekarang aja sudah terpecahkan karena ada pemekaran daerah. Jadi betul-betul kalau dari Pak Hasanuddin itu betul-betul dari Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu. Kalau untuk saat ini Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu, bukan dari mana-mana yang berkembang selama ini. Inilah yang benarnya, ya, Bang. Ini yang benar. Karena temboknya ada. Jadi Hasanuddin, Ibu Siti Khadijah. Ibu Khadijah. Dari Bengkulu, bukan dari mana-mana. Ya, orang banyak mengatakan demikian mungkin saja. Ya, ada keluarga kami yang kawin di sini di situ kan bisa-bisa saja. Tapi asli fakta yang ini adalah yang disampaikan silsilah tadi. Ya, itu. Baik. Nah, ini beliau ini kan kelahiran 5 Februari 1923 ya. Pernah, Bang, ketemu dengan beliau? Saya dari umur 5 tahun sering ketemu dengan beliau. Karena kami pindah dari Jakarta ke Bengkulu ini tahun 71. Tahun 71 ya? 71. Sesudah Bengkulu jadi provinsi. Nah, jadi selama ini kami di Jakarta. Dan dari foto tadi yang saya lihat itu ketemu di sana, Pak. Iya, betul. Waktu itu beliau sudah menjadi ibu negara. Udah jadi ibu negara. Udah jadi ibu negara. Baik, sebelum kita bahas ke Jakarta, mungkin bisa diceritakan, Bang. Dia ini Ibu Fatmawati ini dilahirkan di mana? Kemudian juga rumahnya di mana, Bang? Nah, pada saat dia dilahirkan. Kalau dilahirkannya itulah di rumah kami, rumah tua yang ada di sekarang menjadi BNI 46. Yang jadi BNI 46 dekat Simpang 5 itu ya? Ya. Dan sudah diteliti oleh Pak Prapto, gubernur ketiga. Gubernur ketiga ya? Gubernur ketiga. Langsung ada para sastinya di sana. Di sini tempat kediaman dan kelahiran Ibu Fatmawati. Ada para sastinya. Disitulah rumah tua Pak Hasanuddin dan Ibu Khadijah tadi? Iya. Bukan. Bukan ya? Bukan. Rumah tua ya? Rumah tua, artinya rumah tua itu rumah bapaknya. Oh iya. Rumah bapak. Karena kebiasaan kita orang Bengkulu, biasanya kalau cucu pertama lahir, harus di rumah tua. Harus di rumah tua. Ya? Harus di rumah tua, bukan di mana-mana. Jadi polemik yang berkembang bahwa dia lahir di Malabro, lahir di Kebun Ros itu enggak. Enggak, yang benar di sana. Yang benar ada di BNI. Tembuninya hari-hari ini ditanam di sana. Waktu itu belum ada BNI kan? Belum ada BNI. Jadi itu rumah di BNI itu rumah bapaknya Fatmawati atau rumah bapaknya Hasanuddin? Bapaknya Hasanuddin. Rumah bapaknya Hasanuddin itu? Ya, yang namanya Basarudin. Basarudin tadi ya? Ya. Disitulah Ibu Fatmawati dilahirkan? Iya. Ibu Fatmawati di sana dilahirkan. Nah, mungkin bisa juga disampaikan, Bang, terkait dengan yang sekarang dijadikan kalau kunjungan wisata rumah Fatmawati, nah itu ceritanya gimana? Ya memang sudah balik dari, kan Bapak Hasanuddin dulu, saya ceritain lagi. Bapak Hasanuddin dulu adalah pegawai Bursumei, perusahaan Belanda. Karena perkenalan beliau dengan Pak Karno secara intens, karena beliau adalah tokoh Muhammadiyah
Ya. Ketua komisariat kalau tidak salah Muhammadiyah di Bersih Bengkulu. Karena biasanya namanya orang Bengkulu, apabila ada tamu datang, tamu dari luar datang, tokoh dan sebagainya, pasti tokoh-tokoh Bengkulu menyambangi, istilahnya mendatangi, berkenalan. Walaupun Pak Sandi ini sudah tahu bahwa Pak Karno ini adalah tokoh pergerakan. Tokoh pergerakan ya. Ya, berkenalan dia di sana. Karena intens berkenalan, saling mengunjungi, orang pemerintahan Belanda ngeliat ini nggak benar. Yang seharusnya Bung Karno diasingkan, tidak boleh interaksi dengan orang sekitar atau penduduk sekitar, kok ini malah interaksi. Jadi diberhentikanlah Pak Hasanuddin ini dari Borosumei, pegawai Borosumei. Jadi jadilah dia seorang pengusaha. Ya namanya pengusaha waktu itu karena Bengkulu sangat kecil, sehingga berpindah-pindah. Membawalah Fatmawati ini sampai ke Curup. Nah pulang dari Curup, kebenaran rumah yang ada di Jalan Fatmawati dulu namanya Penurunan. Penurunan ya. Namanya dikenal dulu Penurunan. Adalah rumahnya orang tua bapak saya. Orang tua bapak ya? Ya orang tua bapak saya. Datuk saya. Datuk, ya. Kebenaran beliau itu adalah pegawai Bank Volksstraat, jadi bank rakyat. Bank rakyatnya Belanda, namanya Bank Volksstraat. Karena penugasan dia ke daerah Sekayu, maka rumah itu tinggal. Maka Pak Hasanuddin dengan istrinya dan Ibu Fatmawati bertempatlah di sana. Tinggal di sana. Tinggal di sana. Disitulah perkenalan beliau dengan Pak Karno lebih intens. Di situ Pak Soekarno sering ketemu dengan Fatmawati. Ya, karena sudah beranjak gadis kan, sudah umur 20-an, Pak, kalau tidak salah. Umur 20 tahun. 20-an. Dan dia menikah dengan Soekarno itu di umur 20. Umur 20 ya. Ya, karena lahir tahun 23, kalau tidak salah tahun 43 dia nikah perwakilan nikah wali. Karena Pak Karno sudah ada di Jakarta, jadi nikah wali di sini. Jadi itu sejarahnya Bang, bahwa beliau lahir di gedung yang ditempati BNI sekarang, lahirnya di sana, kemudian bahwa di rumah yang dijadikan sekarang rumah Fatmawati katanya itu adalah dia memang pernah tinggal di sana, tapi bukan tempat dia dilahirkan. Bukan. Baik. Lama dia tinggal di sana. Lama. Sampai dia berangkat ke Jakarta, sudah nikah sampai ke Jakarta. Mungkin ada sekitar 2 tahun 3 tahun lah dia di sana itu. Bertempat tinggal di sana karena datuk saya waktu itu pindah ke Sekayu. Nah itu terkait dengan nama Bang, mungkin bisa diceritakan juga Bang. Fatmawati, ada Fatma P katanya kan, ada Fatimah. Mungkin Abang bisa menjelaskan juga Bang, biar masyarakat tahu juga. Nah jadi waktu pemberian nama bayi yang baru lahir lahirkan itu lahir ini, karena dilihat di situ entah firasat apa yang ada pada saat itu, entahkah neneknya yang ngasihkan atau bapaknya yang ngasihkan. Saya kurang persis itu. Namanya adalah Fatma. Fatma P. Fatma itu adalah ibarat bunga melati. Itu istilahnya sampiran, istilahnya nama Fatmawati itu adalah Fatma itu adalah nama sejenis bunga melati. Bunga melati ya. Nah, apa maksudnya kita nggak tahu ya. Nggak tahu tuh apa menjadi bunga melati benar memberikan semerbak di dalam alam kemerdekaan, kita nggak tahu. Bukan Fatimah. Bukan Fatimah bukan. Ya? Fatma. Maka itu Fatma panggilan kecilnya adalah Tema. Panggilan kecilnya Tema. Jadi bukan Tima. Kalau namanya Fatimah panggilannya Tima. Ya. Tapi kalau namanya Fatma panggilannya Tema. Biasanya motongnya ke situ. Kebiasaan ya. Dan orang biasanya kalau nama Tima ini pasti ada gelar. Karena saking populernya nama Tima itu, karena banyaknya nama Fatimah pasti ada gelarnya. Fatimah ini, Fatimah itu. Kalau ini Tema, jadi nggak ada gelar maksudnya. Karena namanya sendiri Tema. Jadi panggilan kecilnya Tema. Ya. Terus bisa menjadi Fatmawati F ya. Fatmawati seperti apa ceritanya? Itu kalau saya ini tahu persis tidak, tapi orang tua saya, ibu saya mengatakan itu pemberian Pak Karno. Pemberian Pak Karno. Melengkapi nama itu. Tapi berubah dari P menjadi F. Fatmawati. Ya. Itu ini dia. Entah apa nggak tahu artinya, kita nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas Fatma itu adalah bunga melati. Bunga melati ya. Gitu ya. Ini yang kiasan dari bunga melati adalah Fatma. Gitu.
Jadi abang luar biasa ya, paham sekali ya bagaimana cerita di keluarga itu. Dan bersyukur juga berarti abang sempat ketemu dengan sampai sudah besar saya ketemu dengan beliau. umur 12-13 masih ketemu. Nah, sampai dia meninggal. Anak dari Ibu Fatmawati ini yang seusia dengan abang itu kan guru ya. Ya. Siapa aja nih bang anak Ibu Fatmawati ini? Bang? Apa? Keturunannya bang, anak Ibu Fatmawati ini. Guru. Pertama Guntur. Guntur ya, Guntur. Kedua Ibu Mega. Ibu Megawati. Ya. Terus almarhum Rahmawati. Rahmawati. Sukmawati. Baru guru. Guru ya. Guntur. Terakhir guru ya. Ya. Yang seusia dengan abang? Guru. Ya. Guru. Dan sering juga ketemu. Sering ketemu. Terakhir waktu tahun berapa tuh? Waktu kampanye Ibu Mega tuh dia sini. Nah bang, itu cerita keluarga. Ini luar biasa sekali kan. Pak Hasanuddin tokoh Muhammadiyah sangat kental sekali kan. Ya. Nah sekarang ini kenapa kemudian kita bercerita masa lalunya dengan abang dan keluarga abang, biar mengenang kan, betul. Termasuk juga meluruskan beberapa hal tadi. Dan betul, ini momen hari ini Hari Pahlawan 10 November. Nah mungkin bisa juga abang ceritakan berkaitan dengan cerita bagaimana Ibu Fatmawati menjahit sang saka merah putih itu bang. Ya. Setelah pembebasan beliau di Rengas Dengklok, itu setahun. Baru pembebasan Rengas Dengklok, dia pindah ke Pegangsaan Timur, ke rumahnya. Pegangsaan Timur ya. Ini yang saya dapat informasi ya, tapi mohon kejelasan nanti di mana saya nggak tahu. Karena saya tidak melihat dengan mata. Ya betul. Cuma mendengar referensi ya. Referensi aja. Ibu saya mengatakan, dia pernah Ibu Fatmawati kan dengan ibu saya itu dekat. Dekat. Dia ceritakan. Jadi sesudah sahur, waktu pada saat itu masuk 17 Ramadan. 17 Agustus 1945 masuk 17 Ramadan. Sesudah sahur, dia teringat apa yang kurang itu untuk persiapan besok. Persiapan kemerdekaan ini. Kemerdekaan itu. Apa kira-kira? Teks udah saya didengar oleh dia. Teks proklamasi sudah. Waktu itu kalau tidak salah Pak Karno dalam keadaan sakit ya. Nggak enak badan, bukan sakit, nggak enak badan. Jadi apa yang kurang itu? Jadi sesudah sembahyang subuh katanya, aku carilah perco. Kalau orang Bungkul kan perco. Jadi potongan kain itu perco. Kalau kami Kaur nyebutnya pace. Pace ya. Yang dikasih oleh salah satu komandan Jepang, udah salah siapa lupa. Ada ini kain putih dengan kain merah. Mana tergeraklah dia dicari lagi di dalam lemari itu, dicari lagi barang itu. Terus dapatlah barang itu, langsung dijahit dengan tangan. Dijahit dengan tangan? Tangan-tangan. Dan ini dikuatkan oleh bukunya Menteri Penerangan dahulu, Bapak Burhanuddin Muhammadiyah, BM-Dia terkenal dulu. Menteri Penerangan, dikuatkan dengan itu? Iya, dikuatkan. Bahwa dia mendengar atau melihat atau gimana, saya nggak tahu, bahwa dia nulis itu, Ibu Fat menjahit dengan jari jemarinya, menjahit pusaka. Ditulis di buku itu? Ditulis di buku. Biografinya Pak BM Dia, kalau nggak salah. Berarti kalau digambarkan bahwa dia menggunakan mesin itu bang, bagaimana pendapat abang? Ya nggak mungkin. Dulu dalam kondisi 45 kan kondisi yang sangat ancur-ancuran untuk daerah kita kan. Nggak mungkin barang-barang istilahnya barang-barang Eropa bisa masuk ke Indonesia. Mungkin orang-orang tertentu. Apalagi Pegangsaan Timur dalam keadaan kosong pada itu kan. Dihibahkan oleh salah satu tokoh kita kepada Pak Karno untuk tetap tinggal di sana. Dalam keadaan kosong, di mana ada mesin jahit. Dan abang berdasarkan referensi itu juga abang berkeyakinan bahwa dia merajutnya dengan... Merajut itu dengan ini. Kenapa? Karena Ibu Fatmawati ini punya keahlian merenda. Jadi nggak asing dia untuk menjahit itu. Nggak asing dia untuk merajut jarum dengan benang itu ke terhadap kain itu udah asing bagi dia. Bukan barang baru. Karena dari kecil dia suka merenda. Itu paling suka di merenda. Jadi dia nggak asing dah dia.
Jadi aneh kalau mengatakan duel dengan mesin jahit. Apalagi sekarang dilihat di patungnya di sana kan ada kayak gitu. Jadi keyakinan abang itu menggunakan tangannya, merajut dengan tangannya, bang. Kenapa? Di Pegangsaan Timur itu kan benderanya standar. Kita lihat kan, ya, dengan tiang yang tidak terlalu tinggi, kan standar, nggak kayak di istana. Iya, nggak kayak di istana. Istana memang dia tinggi, otomatis lebar. Memang sesudah kemerdekaan itu ada fotonya dia sedang menjahit bendera pusaka juga, duplikat bendera pusaka ada. Tapi bukan bendera. Bukan pada saat sebelum kemerdekaan itu. Nah, pada saat kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan itu. Ini itu mungkin ya kreasi beliau untuk memperbarui bendera yang ada di istana, mungkin sudah ada. Itu mungkin. Tapi bendera yang asli adalah bendera yang ada di Pegangsaan Timur. Pegangsaan Timur itu. Yang dirajut pakai tangan. Iya, dia. Yang dirajutkan. Ini dikuatkan dengan BM dia, buku BM dia, biografinya BM dia. Mungkin mengenang itu mungkin. Dan bendera itulah yang dikibarkan pada saat 17 Agustus 1945 pada saat Soekarno dan Hatta ya didampingi Hatta ya mengumandangkan proklamasi. Itu yang jadi pemikiran kita, dia kok bisa gitu punya pemikiran untuk membuat bendera sebagai lambang. Itu luar sampai biasa sekarang. Sampai, ya ini. Ya sampai terpikir dia kan, sampai terpikir. Ya. Itu. Makanya Bengkulu itu luar biasa, Bang. Nah, Bengkulu itu sangat luar biasa sekali. Historis bagaimana proklamasi kemerdekaan itu sebetulnya tidak terpisahkan dengan Bengkulu. Ya. Karena Ibu Fatmawati adalah orang Bengkulu, kebanggaan orang Bengkulu. Kebanggaan orang Indonesia. Dan kebanggaan orang Indonesia. Bukan hanya Bengkulu tapi seluruh di Indonesia ini kemudian tentu mengapresiasi bagaimana kemudian perjuangan beliau. Nah ini terpikir ya Bang, terpikir untuk kemudian menyiapkan bendera itu Bang. Bendera. Pada waktu lambang Garuda mungkin belum ada kita waktu itu kan. Di waktu kita memproklamirkan kemerdekaan itu belum ada lambang negara kan. Dan itulah bendera Garuda merah putih, Garuda Pancasila itu kan belum ada kan. Lambang Garuda itu belum ada saya. Tapi tanda suatu negara adalah bendera. Dan luar biasa dia terpikir. Nah ini yang di luar nalar pemikiran kita, tapi dia mampu menyerap apa yang menjadi kebutuhan pada saat itu. Iya, itu yang ini kita. Dan alhamdulillah dengan nikmat kemerdekaan itu kita bisa menikmati kemerdekaan yang kemudian kita nikmati hari ini, Bang. Iya, benar. Nah, apa yang kemudian menjadi pesan Abang kepada negara ini, kepada generasi muda, kepada Provinsi Bengkulu mungkin Bang, berkaitan dengan Hari Pahlawan dan kita mengenang sosok Ibu Fatmawati, Bang. Di sini saya melihat tidak seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu ini mengenang Ibu Fatmawati. Ini yang sangat kita sayangkan. Harusnya pemerintah daerah memikirkan hal-hal tersebut. Banyak tokoh-tokoh di Provinsi Bengkulu ini yang punya peran. Punya peran. Banyak tokoh-tokoh. Punya andil besar dalam. Ini harusnya dimasukkan dalam satu pelajaran atau suatu mata pelajaran kepada anak-anak SD, sehingga dia bisa tahu bahwa Bengkulu ini punya peran lah. Jangan mereka tuh Fatmawati, kayaknya nggak ini gitu. Tapi coba orang-orang Jawa, Ibu Kartini siapa? Oh, habis gelap terbitlah terang. Orang udah tahu, udah apa semua. Nah, mungkin Fatmawati orang-orang tertentu aja yang ini, yang mengenal sosok Fatmawati ini sebagai apa gitu. Tapi ini harus dijadikan muatan lokal, sehingga nilai-nilai sejarah itu bisa terserap oleh mereka dan membuahkan suatu motivasi bagi mereka bahwa Bengkulu ini punya peran lah. Bukan Bengkulu ini hanya satu sosok daerah yang begini, yang apa adanya, ini enggak punya peran kita dalam kemerdekaan ini. Ini gunanya tuh membangkitkan semangat ya semangat dari putra putri kita yang akan datang, bahwa kita ada panutan
Ibu Fatmawati. Kalau sekarang kan enggak. Tanya deh anak-anak SD sekarang, tahu nggak Ibu Fatmawati? Nggak ada yang tahu. Hanya sebagian Sebagian kecil, paling di iya. kota. Tapi kalau di daerah-daerah, ini yang sangat kita sayangkan itu. Ini perlu ditumbuh kembangkan semangat kepada generasi kita yang akan datang, sehingga mereka tuh punya panutan. Iya, kok di Jawa enak banyak panutannya. Kalau kita nggak ada di sini, contohnya aja, baru pahlawan nasional baru cuma satu. Iya, pahlawan nasional di Bengkulu. Dari tahun 68 sampai sekarang baru cuma satu. Ya. Dan Ibu Fatmawati pun dari tahun 2020. 2020. Dan inilah peran pemerintah provinsi mungkin Bang, untuk kemudian lebih gencar lagi menggali nilai-nilai sejarah. Karena ini apa, aset. Aset daerah ini. Aset daerah, betul. Aset daerah. Siapa yang nggak bangga dengan Cut Nyadin? Seluruh Indonesia bangga dengan Cut Nyadin. Tapi sama enggak seluruh Indonesia bangga dengan Fatmawati? Tidak kan? Nggak sama. Mereka bangga dengan Cut Mutia. Bangga sekali mereka dengan Cut Mutia. Dan ini harus dimasifkan, digalakkan lagi oleh pemerintah dan berbagai kalangan, Bang. Sekarang Ibu Fatmawati banyak nggak tahu sekarang. Terus terang aja sih bilang. Bukan saya mengkultuskan, bukan dari keluarga Kamanyangan, ini enggak. Ini untuk kepentingan kita bersama. Untuk membangkitkan historis peran seorang Fatmawati agar kemudian Bengkulu ini punya kebanggaan. Ya, nah, punya kebanggaan, punya jati diri. Jati diri ya. Iya. Kita yang tahu cuma Cut Nyadin, Cut Mutia, Dewi Sartika. Padahal kalau dilekatkan bendera merah putih, itu luar biasa sejarah Ibu. Nah, itu kita melihat bendera putih, kita teringat akan Ibu Fatmawati. Kan gitu harusnya. Baik. Nah, itu yang baik. Menjadi. Luar biasa sekali, sahabat sekalian, dialog saya dengan Bang Razionova Ghafur, keponakan kandung ya, dari Ibu Fatmawati. Kita mengenang di Hari Pahlawan ini, dan mudah-mudahan video ini menjadi bermanfaat bagi generasi untuk mengenang bagaimana perjuangan ataupun sejarah Ibu Fatmawati, ibu negara yang kemudian menjahit atau merajut bendera pusaka merah putih. Ada Bang yang terakhir closing statement-nya Bang? Ya sebenarnya sebagai closing itu ya tadi sebenarnya tadi udah closing itu ya. Berarti itu closingnya lah ya Bang? Itu closingnya. Itu jangan sampai nanti kita mendengar Ibu Fatmawati bandara. Jangan sampai kayak gitu. Historisnya orang tahu. Jadi bandara mana? Bandara Fatmawati. Bandara Bengkulu apa Fatmawati? Cuma itu, tapi historisnya orang nggak tahu. Ini harus dibangkitkan kembali. Nah, ini harus dibangkitkan kembali. Baik. Tugas apa? Tugas kita. Tugas kita semua. Baik. Terima kasih banyak Bang. Siap, sama-sama. Atas kesempatan yang emas ini, kesempatan yang luar biasa. Saya sudah lama sekali ingin mewawancarai Abang kan. Dan alhamdulillah hari ini terhormat langsung wawancara di rumah beliau. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Dan mudah-mudahan dialog ini bermanfaat bagi generasi yang akan datang ataupun generasi sekarang untuk kemudian lebih mendalami, menghargai nilai-nilai pahlawan sejarah, apalagi di hari ini hari pahlawan 10 November. Saya Milan Sori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.